Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Umum PMO Indonesia Bapak Sahlani. Yang kami hormati narasumber kita hari ini Ibu Dr. Alin Veronica STMT, serta Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat webinar Sapa edisi PMO ke-6 Indonesia yang luar biasa. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya PMO Indonesia kembali hadir menyapa Bapak Ibu sekalian melalui program Sapa edisi ke-6. Perlu disampaikan kembali bahwa program Sapa ini merupakan forum berbagi pengetahuan, pengalaman, inovasi, dan praktek terbaik di bidang Project Management Office yang bertujuan membangun ekosistem pembelajaran dan kolaborasi bagi para profesional Indonesia. Perkenalkan, saya Dominika Dinafiat yang akan mendampingi selama webinar ini berlangsung. Bapak Ibu, sahabat PMO Indonesia yang luar biasa, di era transformasi digital, perubahan bisnis berlangsung semakin cepat. Sehingga PMO juga dituntut untuk menghadapi perubahan-perubahan yang tersebut yang signifikan. Sejalan dengan tantangan tersebut, PMO Indonesia pada Sapa edisi ke-6 mengangkat tema yang sangat menarik dan relevan, yaitu From Risk to Resilience, Digitalizing PMO Guidelines, a Web-Based Information System for PMO Transformation. Tema ini mengajak kita melihat transformasi PMO yang secara garis besar nanti akan dipandu oleh pembicara kita. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh peserta untuk aktif dalam sesi ini, dan tanpa berlama-lama, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini. Tapi sebelumnya, maaf, sebelum memperkenalkan, saya mengundang Bapak Sahlani untuk memberikan sambutan kepada para peserta yang luar biasa. Silakan Pak Sahlani. Baik, terima kasih Ibu Dominika. Assalamualaikum, selamat malam, dan salam sejahtera untuk seluruh rekan-rekan komunitas PMO Indonesia. Apa kabar semua? Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa episode ke-6 ini. Malam ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kondisi PMO di Indonesia, yaitu bagaimana PMO dapat bertransformasi dari sekedar mengelola risiko menjadi membangun resiliensi yang nyata. Kita beruntung sekali karena malam ini telah hadir bersama kita Dr. Alin Veronica. Selamat malam Bu Alin. Selamat malam Pak Sahlani, selamat malam Bu Dominika. Ya, Selamat malam beliau semua. akan berbagi hasil riset doktoralnya dari Universitas Indonesia yang telah diterjemahkan menjadi sebuah toolkit praktis yang mendukung transformasi PMO. Hasil riset ini tentu akan lebih berarti jika kita sebagai praktisi PMO di Indonesia dapat memanfaatkan untuk kemajuan PMO di tempat kita masing-masing. Jadi, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk belajar bersama, berdiskusi, dan menentukan cara baru membawa PMO kita dari risiko menuju resiliensi. Selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Ibu Dominika. Ya, terima kasih Pak Sahlani. Kepada peserta, kembali saya perkenalkan siapakah pembicara kita. Beliau adalah Ibu Dr. Alin Veronica STMT, seorang akademisi, praktisi, peneliti, penulis sekaligus inovator di bidang Project Management, Risk Management, dan Project Office, Management Office. Pengalaman 20 tahun lebih, juga pernah sebagai Chief Executive Officer sebagai CEO Avenue Academy yang merupakan juga dosen profesional di Universitas Indonesia, serta pernah mengemban amanah sebagai Presiden PMI Indonesia Chapter periode 2016 sampai 2023. Dalam bidang akademik, fokus penelitian doktoral beliau adalah transformasi PMO berbasis risiko dengan mengembangkan berbagai pendekatan untuk melakukan asesmen. Beliau juga merupakan pengembang berbagai kerangka kerja framework PMO yang telah memiliki kekayaan intelektual diantaranya Adversarial Theory, PMO Lotus Framework, PMO Growth Path, dan PMO Dual Track Mechanism yang menjadi landasan dalam mengembang transformasi PMO berbasis nilai dan resiko. Selain itu, beliau mengembangkan pedoman transformasi PMO berbasis risiko serta sistem informasi PMO berbasis web. Sebagai seorang penulis dan menjadi rekan penulis lebih dari 10 buku di bidang project management, risk management, dan PMO, termasuk trilogi buku PMO yang terdiri dari The PMO Code, PMO Risk, dan Evolutionary PMO. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, kita sambut Ibu Dr. Alin Veronica untuk menyampaikan presentasinya, berbagi sharing. Terima kasih. Silakan Ibu Alin. Oke, terima kasih Bu Dr. Dominika atas kesempatannya, dan juga terima kasih buat Pak Sahlani sudah mengundang saya sedikit berbagi mengenai penelitian saya
yang mana sebetulnya ini baru saja fresh from the oven sih sebetulnya, karena belum sampai dua belum 2 bulan saya menjadi dipromosikan menjadi dokter, yang mana dan kebetulan alhamdulillah mudah-mudahan saya bisa sedikit berbagi sedikit ilmu yang saya peroleh, dan mungkin bisa bermanfaat untuk pengembangan PMO di Indonesia. Oke, untuk pengenalan mungkin tadi sudah cukup disampaikan cukup sangat banyak oleh Bu Dominik, jadi mungkin saya tidak perlu memperbanyak lagi mengenai pengalamannya. Tapi alhamdulillah sebetulnya saya tertarik gitu dulu jatuh cinta ke project management ketika pertama kali dapat PMP, ternyata itu menarik dan kemudian walaupun kita di project management kadang-kadang tidak tahu begitu banyak tentang PMO-nya. Kadang walaupun misalnya di kantor saya juga mengerjakan pekerjaan konsultasi sebagai PMO, tapi karena tidak terlalu mencebur ke dalamnya, jadi saya pikir saya dulu tahu tentang PMO. Tapi ternyata ketika saya eh, diceburkan dengan cara yang baik melakukan penelitian tentang PMO, akhirnya oh ternyata yang saya tahu dulu waktu dulu sebelum saya dapat PMP, saya pikir saya tahu project management, ternyata ketika persiapan untuk ujian PMP dan mengalaminya ternyata yang saya tahu itu hanya kulit luarnya saja. Begitu juga dengan PMO yang saya pikir saya cukup tahu tentang PMO ketika saya meneliti lebih dalam, bertemu dengan banyak orang yang punya pengalaman lebih dalam lagi dan belajar dari mereka dan ikut juga beberapa sertifikasi PMO, akhirnya ternyata oh yang saya tahu juga masih kulit luarnya saja. Nah, mungkin saya juga tidak lebih tahu dari teman-teman sekalian, tapi saya mungkin sedikit berbagi mengenai apa yang saya dapatkan dari penelitian saya selama 2,5 tahun mengenai tentang PMO. Nah, pertama di sini kita akan bicara mengenai sebetulnya kalau mungkin nanti saya akan bicara mengenai transformasi digital, pedoman transformasinya, tapi harus tahu dulu why-nya, kenapa kita butuh melakukan transformasi. Di sini biasanya kita beranjak dari ketika penelitian awal saya adalah fenomenanya. Apa sih yang menjadi satu fenomena dari PMO, specifically in Indonesia? Nah, rata-rata PMO itu biasanya hidup secara struktur, tapi mungkin secara sistemnya mati. Nah, sebetulnya kalimat ini yang mungkin bisa beberapa teman-teman juga mikir, mungkin PMO di tempat kantor saya seperti ini. Nah, dia ada, tapi kok strukturnya masih tidak kelihatan atau mungkin juga tidak mati suri. Nah, itu yang mungkin coba kita berdalam lagi. Nah, jika kita lihat coba gambaran besarnya, sekarang sebetulnya hampir beberapa organisasi utama di Indonesia juga sekarang PMO lagi sangat topik booming sekali. PMO ada di mana-mana, yang mana mulanya awal dari dari industri ICT, terus juga konstruksi, tapi sekarang sudah merambah ke pertahanan, pertanian, bahkan juga pemerintahan. Di BUMN juga kita punya BMO BUMN, bahkan juga di Indonesia, waktu saya melakukan riset juga, pertama saya mencari PMO, saya juga cukup surprise ternyata PMO Kopi Nusantara itu di bawah Kementerian BUMN itu mempunyai peran yang sangat berfungsi sekali. Dia mengendalikan proyek-proyek industri kopi, mulai dari cara nasional, mulai tahap farmingnya, terus processing, roasting, dan exporting, dan termasuk distribusinya. Dan jika kita pikirkan bersama yang fungsi awalnya, PMO cuma buat ngelacak jadwal proyek di industri yang cukup matang, manajemen proyeknya seperti di ICT, konstruksi, namun sekarang sudah mengurusi strategi kopi nasional. Nah, sebetulnya sih logikanya memang masuk akal karena organisasi yang jalanin banyak proyek sekaligus, cepat atau lambat pasti butuh PMO buat koordinasi. Nah, PMO udah jadi jawaban yang default. Di mana sebetulnya ada pertanyaan lebih lanjut yang mungkin agak nyeleneh, cuma karena semua orang adopsi, apakah berarti semua orang melakukannya dengan benar? Nah, jawaban ini sayangnya tidak selalu. Nah, di mana pada slide berikutnya, ini sebetulnya dari fakta yang juga saya dapatkan dari hasil risetnya bahwa dari hasil riset Forrester dan PMI juga ini dari tahun CB mulai bahkan dari tahun 2013 menunjukkan bahwa cuma 1 dari 4 PMO yang efektif di tahun pertama. Terus kemudian baru separuh yang efektif di akhir tahun kedua dan 3 dari 4-nya efektif di tahun ketiga. Dan yang bikin miris di tahun keempat masih banyak PMO yang belum mencapai hasil yang diharapkan.
Nah, kalau kita coba bayangin, kalau teman-teman baru saja ditunjuk jadi kepala PMO secara statistik, secara PMO ya, tapi secara statistik bahwa waktu buat kita membuktikan nilai itu lebih pendek daripada sebetulnya masa percobaan karyawan baru. Jadi kebanyakan PMO dinilai bahkan dibubarkan sebelum sempat benar-benar menunjukkan kemampuannya. Nah, sebetulnya ini bukan cuma soal kompetensi PMO-nya, tapi masalah waktu yang sistemik. Jadi makanya strategi yang kadang-kadang kita kalau dibentuk PMO kita bilang, oh pelan-pelan saja bangunnya, tapi itu sebenarnya bukan pilihan yang realistis buat kebanyakan PMO. Nah, fakta yang ini kemudian juga jarang kita ngomongin bahwa sebetulnya soal kegagalan PMO, bahwa hampir tidak pernah kelihatan kayak PMO-nya gagal. Karena sebetulnya PMO tidak dibubarin, misalnya, oh di lewat rapat, oh PMO-nya kita bubarin, tapi sebetulnya PMO-nya memudar secara pelan-pelan, kehilangan value-nya secara pelan-pelan. Jadi kalau kita coba bayangin, mungkin teman-teman juga bisa kasih tahu di chat kalau misalnya kalau merasa familiar. Pertama, tahap satunya PMO masih diundang ke rapat steering committee, tapi fungsinya cuma buat dengerin, terus juga bukan cuma buat memutuskan. Kemudian tahap keduanya masih ngirim laporan status mingguan, tapi yang buka emailnya masih makin sedikit. Jadi tidak banyak yang merespon email yang diminta oleh PMO untuk mengupdate status progresnya. Terus tahap ketiga masih ada PMO-nya secara teknis, tapi masih di struktur organisasi, masih punya anggaran, tapi sudah tidak ada lagi yang nanya apa-apa ke PMO-nya, ke mereka. Nah ini yang kadang-kadang disebut sebagai kegagalan yang paling berbahaya. Gagal tanpa kelihatan gagal. Karena sudah mulai kehilangan fungsi atau mungkin peranannya. Nah, sebetulnya ada beberapa istilah keren dari misalnya studi Hobbs and Aubrey. Kedua orang ini sebetulnya adalah pakar PMO yang secara global meneliti tentang PMO sejak tahun 2000-an, yang namanya PMO Paradox. Di mana PMO sebetulnya dibentuk buat menjadi strategic enabler, tapi yang sering menjadi kejadian malah dibubarin, terus restrukturisasi karena dianggap cuma sebagai administrative office yang cuma mungkin kerjanya hanya membuat laporan. Nah, kalau kita coba lihat di tabel berikut ini, kita di sebelah kiri, kita harusnya jadi tujuan PMO, yaitu align portfolio, mempercepat keputusan, juga memberikan nilai the real value untuk organisasi. Nah, di sebelah kanan yang sering kejadian justru terputus dari strategi, cuma fokus bikin laporan. Terus dampaknya ke bisnis juga jadi terbatas. Nah, yang menariknya adalah gap itu bukan soal effort yang sudah dilakukan PMO. PMO-nya kelihatan sibuk kok. Tapi soal pertanyaan apa yang bisa dijawab adalah yang ketika ditanya oleh manajemen, apakah portofolio masih selaras sama strategi? Apakah keputusan lintas proyek beneran lebih cepat jika dikelola oleh PMO? Terus, apakah value yang dilaporkan atau yang dinilai laporkan itu nyata dan atau cuma dilaporkan saja? Nah, inilah yang sebetulnya menjadi paradoks dari PMO-nya. Nah, sekarang kalau kita bawa lebih dekat ke konteks PMO di Indonesia, ini berdasarkan dari hasil survei nasional yang sebetulnya saya dapatkan sendiri dari beberapa teman penelitian dari hasil penelitian PMO saya. Saat itu saya meminta beberapa responden untuk menghitung tingkat maturity kematangan di Indonesia. Ada 128 responden lintas industri, di mana rata-rata skor PMO di Indonesia, kapabilitas PMO di Indonesia itu adalah sekitar 2,9 dari skala 5, sementara benchmarking dari globalnya. Jadi ada gap sekitar 2,81 poin. Tapi di sini saya mencoba hati-hati untuk framingnya karena ini bukan cerita tentang PMO di Indonesia ketinggalan dalam artian yang memalukan ya, tapi lebih ke soal di mana letak pekerjaannya. Jadi PMO global lagi nge-refine, mengoptimalkan sesuatu yang sudah jalan. Sedangkan PMO di Indonesia rata-rata masih membangun fondasinya dan menstabilkan governance atau tata kelola dasarnya. Dan ini pekerjaan cukup berbeda banget. Nah, kalau kita breakdown lebih detail ke level kematangan, dari data survei kita bisa bandingkan benchmark dari State of the PMO tahun 2025 yang dikeluarkan oleh PMO Solution. Dapat dilihat bahwa sebetulnya PMO Indonesia itu berada di level divine atau level 3. Ini artinya proses PMO sudah terstandarisasi dan diterapkan di sebagian di organisasi.
yaitu sekitar 50,8%. Tapi begitu naik ke level 4, yaitu minutes, yang artinya PMO beroperasi dengan proses dan yang terukur dan berorientasi kinerja. Dan level 5 yang optimize, artinya PMO berperan secara strategis, berorientasi nilai dan juga selaras penuh dengan strategis nasional, jumlahnya masih lebih kecil dibanding global. Ya, jadi kesimpulannya ya cukup sederhana tapi penting bahwa PMO kita di Indonesia sebetulnya sudah cukup terstandarisasi, tapi belum benar-benar strategis. Nah, ini menurut saya adalah poin yang paling penting dari bagian suatu fenomena bahwa gap sebenarnya itu bukan soal levelnya, tapi soal orientasinya. Jadi jika kita lihat di tabel berikut ini dari sisi maturity orientasinya, PMO global itu strategik dan value driven, sedangkan PMO Indonesia saat ini masih di operasional dan control driven. Nah, dari segi strategisnya, PMO global sudah menjadi bagian keputusan portofolio, sedangkan di Indonesia masih belum. Dan dari sisi value orientation-nya, global sudah fokus ke benefit realization, di kita masih fokus ke output, misalnya jadwal sama data. Sedangkan dari sisi sistem dan data, global sudah mulai menggunakan PMIS, Project Management Information System, yang data driven. Sedangkan di Indonesia masih banyak yang masih menggunakan manual atau semi terintegrasi. Jadi sekali lagi gapnya bukan soal ambisi adopsinya luas atau tidak. Ambisinya kok luas kok digunakan, tapi gapnya ada di kedalamannya. Bagaimana strategic alignment, penjelasan strateginya, pengembangan kapabilitasnya, dan seberapa dalam PMO terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, kenapa fenomena ini sebetulnya terus terjadi? Jadi dari riset yang saya dan juga beberapa penelitian PMO global, ada 4 akar penyebab yang paling sering terjadi yang muncul di PMO organisasi. Satu, struktural. PMO-nya diposisikan terlalu rendah, buat bisa mempengaruhi keputusan portofolio. Kedua, leadership-nya, di mana komitmen dari manajemen senior masih tipis. Ketiga, budaya. PMO dianggap merupakan suatu birokrasi tambahan, bukan dukungan strategis. Dan yang keempat adalah teknologi, di mana masih manual, adopsi sistem informasi dan analitiknya masih lambat. Nah, salah satu dari ini saja sebetulnya kalau satu-satu penyebab dari sini sebetulnya masih bisa survive si PMO-nya. Tapi kalau dari keempatnya ada semua di PMO yang sekarang teman-teman atau sedang di organisasi teman-teman biasanya sudah menjadi fatal. Nah, inilah yang sebetulnya memicu kenapa akhirnya kita butuh melakukan transformasinya. Oke, jadi sampai di sini kita bisa lihat bahwa sebetulnya kalau kegagalan PMO itu jarang terjadi atau jarang boom dalam satu kejadian. Jadi dia adalah akumulasi pelan-pelan dari ketidakselarasan. Maka pertanyaannya sebenarnya bukan bagaimana cara mencegah kegagalannya, tapi bagaimana cara kita membaca sinyalnya sebelum kejadiannya jadi terlambat. Jadi from risk to resilience. Nah, pertanyaan ini sebetulnya jadi alasan kenapa malam ini saya mencoba berbagi dari sesinya. Jadi di sini kita mulai coba berpikir apa yang sudah kita hadapin tadi dari risiko yang adanya itu justru risiko itu akan menjadi sinyal untuk kita PMO-nya bertahan. Jadi resilience-nya. Nah, bagian berikutnya ini adalah sebetulnya salah satu dari temuan dari penelitian saya yang kita sebut juga dengan namanya Alvarez Theory. Ini adalah fondasi yang akan menjadi dasar untuk mengembangkan nanti pedoman transformasinya yang kemudian akan digitalisasi, yang akan saya sharing di sesi intinya agak di belakang. Nah, di sini Alvarez Theory itu sebetulnya berfungsi bahwa risiko sebagai pemicu bukan sebagai ancaman. Jadi risiko bukan di sini adalah kita akan merubah cara teman-teman melihat bahwa register itu, risiko itu bukan hanya di dalam register, tapi dia bisa menjadi sinyal bagaimana apakah kita harus melakukan transformasi. Nah, di sini kita lihat bahwa Value Theory itu sebetulnya singkatan dari Alignment, Value Evolution, through Risk Life Cycle Transformation. Tapi singkatan lainnya adalah dari nama kepanjangan dari
saya, research saya. Nah, yang mana jika kita lihat di dua gambar ini, kalau kita lihat cara kiri adalah pandang secara tradisional, di mana risiko itu adalah sesuatu yang harus dikontrol, yang supaya sistemnya tetap stabil. Kanan adalah cara pandang yang adaptif, di mana risiko itu adalah sinyal. Jadi kalau ada misalignment, ada ketidakselarasan yang terjadi atau yang kebongkar, organisasinya justru bisa tetap resilience dan siap menghadapi masa depannya. Jadi intinya risiko itu tidak selalu tanda kegagalan. Nah, sering kali itu adalah sebetulnya bahasa yang paling awal yang dimiliki organisasi yang buat bilang sendiri bahwa risiko itu bahwa kita perlu berevolusi. Nah, jadi di sini kita coba lihat cara pandangnya bahwa risiko kita coba berubah, risiko adalah sinyal, bukan adalah ancaman. Di sini kita lihat bahwa PMO yang sehat itu sama sebetulnya project management project itu tidak pernah lepas dari risikonya. Begitu juga PMO. Even though PMO-nya itu sehat, PMO itu bukan berarti dia bebas risiko. Setelah pelajari biasanya tahu di dalam ketika di organisasinya bahwa karena kita tahu bahwa project juga tidak bebas dari risiko, PMO juga tidak bebas dari risiko, jadi kita tidak perlu buang-buang energi bagaimana cara memitigasi atau mengidentifikasi semua risikonya. Tapi justru kita sebagai PMO yang sehat, kita bisa membaca risiko itu dari awal. Risiko yang muncul itu kita baca dari awal bagaimana risiko tersebut implikasinya ke seluruh sistemnya. Jadi PMO itu seperti kayak ekosistem. Jadi ketika dia ada risiko sebagai sinyal yang muncul, dia bisa menyesuaikan diri sebelum sebetulnya berubah menjadi tekanan tersebut berubah menjadi sesuatu yang krisis. Nah, di sini sebetulnya berarti bahwa evolusi PMO itu bukan proyek yang sekali jadi. Jadi misalnya contohnya, oh kita kan sudah transformasi tahun kemarin, ya udah selesai, nggak perlu lagi. Tapi sebetulnya proses realignment yang berkelanjutan itu yang terpicu tiap kali ada strategi berubah, nilai berubah, atau risiko menumpuk. Nah, jadi di sini saya perkenalkan disebutnya lotus, yaitu adalah gambar lotus terinspirasi dari kelopak bunga lotus bahwa ada 5 kapabilitas PMO yang nanti akan saya jelaskan lebih detail di slide berikutnya, di mana tapi 5 kapabilitas PMO ini tidak berdiri sendiri, mereka bergerak secara berbareng-barengan sebagai suatu sistem dengan risiko sebagai sensingnya di tengah. Jadi dia trigger sekaligus sebagai enabler untuk melakukan transformasi. Nah, pertanyaannya adalah mungkin saya coba teman-teman berpikir mungkin berenung sejenak di PMO-nya masing-masing, tapi tidak perlu dijawab di chat, cukup di dalam hati saja. Misalnya pertama, apakah keputusan di organisasi teman-teman itu ketika dalam PMO-nya dari rapat defensif dari waktu ke waktu? Kedua, apakah portofolionya itu kelihatan penuh dan susah bergerak? Misalnya banyak proyek yang terus jalan karena ya udah deh, udah kandung komitmen, ya udah kita selesaikan proyeknya. Ketiga, apakah PMO-nya makin sibuk tapi makin jarang nentuin arah? Nah, kalau ada saja satu dari jawabannya iya, itu artinya teman-teman baru saja membaca sinyal risiko yang versi mininya. Nah, yang jauh lebih penting adalah daripada checklist misalnya audit formal manapun, sebetulnya adalah ketika bagaimana caranya ketika risiko muncul, kita sudah bisa melakukan tindakan transformasi atau perbaikan jauh sebelum krisisnya beneran terjadi. Nah, ini yang tadi saya bilang sebutnya PMO Lotus, di mana ini adalah sebetulnya bagaimana kita menggunakan 5 lensa untuk melihat PMO-nya kita. Nah, di mana di PMO Lotus ini itu sebetulnya basic kan dari kalau tadi dari Avril Theory, cuma bedanya kalau Avril Theory tadi menjelaskan kenapa organisasi perlu terus berevolusi, terutama dari PMO-nya. Nah, PMO Lotus ini merupakan bagaimana caranya gagasan itu menjadi sesuatu yang bisa dibuat di PMO organisasi teman-temannya. Di sini adalah 5 lensa kapabilitas PMO-nya. Nah, kelima tersebut adalah Lotus PMO itu adalah di tengahnya itu adalah kita bagaimana meng-create value, mendrive suksesnya. Jadi ada 5 kelopak, ada 5 kapabilitas. Yang pertama adalah strategic alignment, terus juga governance and standardization,
performance and value management, delivery support, capability development. Nah, sebetulnya ada banyak standar yang membahas mengenai fungsi dan peran PMO. Tapi jadi teman-teman mungkin udah pernah lihat dilihat dari kategori-kategori apa sih fungsi PMO tersebut. Nah, tapi di PMO Lotus ini yang beda itu ada pada di intinya, yaitu intinya itu adalah bukan proses, bukan kepatuhan, tapi risiko dan sensing. Jadi kelima kelopak ini yang dalam PMO Lotus ini semua menyambung balik inti ke tengahnya karena perubahan di satu area itu bisa merembet ke area lain. Misalnya perubahan di governance standardization itu bisa mungkin berpengaruh terhadap di performance and value management. Nah, supaya lebih konkret, ini pertanyaan yang mungkin buat masing-masing dari lensanya atau petalnya tersebut atau kelopaknya tersebut, jenis pertanyaan yang sebetulnya bisa teman-teman tanyain kalau misalnya lagi rapat leadership misalnya. Misalnya untuk pertama strategic alignment. Strategic alignment itu misalnya di tahap pertama ini adalah bagaimana proyek-proyek di organisasi teman-teman di PMO itu beneran nyambung ke strategiknya. Atau cuma apakah dia nyambung ke strategi atau cuma ke siapa sih yang minta dulu untuk dikerjakan proyeknya. Jadi bukan karena sudah komitmen, karena sudah dia disubmit dalam proyeknya, atau karena memang ini sudah nyambung ke strategi dari organisasinya. Kemudian di governance and standardization adalah ada satu mandat PMO yang jelas, atau tiap tim proyek berimprovisasi versi governance-nya masing-masing. Terus di performance and value management adalah apakah teman-teman melacak apakah nilainya benar-benar bisa disampaikan atau bisa diselesaikan, atau apakah cuma proyeknya kelar tepat waktu. Nah, kemudian di delivery support, PMO-nya aktif mengatur dan menjaga kualitas layanan di proyek atau cuma nonton dari pinggir lapangan. Nah, kemudian di capability development, nah, apakah ada sistem pembelajaran yang bisa hidup buat orang-orang di dalam orang-orang PMO-nya atau keahliannya cuma ada di satu atau dua orang yang paling lama bertahan di dalam organisasi PMO. Nah, itu yang mungkin yang bisa dilihat. Nah, dari 5 pertanyaan itu tadi adalah bagaimana supaya cara kita mulai melakukan transformasinya. Jika kita lihat dari diagram ini, dari 5 pertanyaan tadi, misalnya atau kita juga coba ngobrol dengan tim kita sendiri, kita bisa masuk ke 4 area inti PMO, yaitu governance and standards, metodologi dan proses, people dan capability, serta performance dan value. Nah, dari sisi itu kita bisa pahamin kondisi saat ini, yaitu identifikasi risiko dan peluang, tentukan prioritasnya, kemudian juga melakukan define priorities, terus juga membangun PMO foundation-nya, terus juga kita melakukan enable impact-nya sendiri. Nah, dari sini yang penting dicatat, teman-teman, kita tidak perlu melihat secara formal, tapi kita bisa lihat bagaimana dari hasil diskusi, misalnya kita bertanya sendiri bagaimana PMO kita statusnya, itu bisa kita lihat apa yang harus kita lakukan terhadap PMO-nya jika kita ingin PMO kita bertransformasi dari administrative office atau monitoring office menjadi strategic enabler. Nah, di sini kita lihat bahwa kenapa PMO itu selanjutnya kita bahas kenapa PMO itu struggling. Jadi dan sebetulnya ketika PMO struggling kita juga punya cara buat baca sinyalnya. Gimana? Di bagian keempat berikutnya nanti saya akan mencoba bicara mengenai dari finding yang saya temukan dari hasil risetnya untuk dipraktekkan bagaimana caranya dari sebuah diagnosis yang dilakukan dari PMO terhadap organisasi kitanya itu bisa menjadi guideline yang sebetulnya benar-benar bisa dipakai di organisasi. Nah, di sini bisa lihat bahwa contohnya ini adalah bagaimana from financing itu adalah hasil dari yang saya lakukan, ini output dari terakhir misalnya lakukan dari penelitian saya adalah nanti saya menghasilkan suatu pedoman transformasi PMO yang kemudian digitalisasi supaya untuk memudahkan melihat prosesnya atau mengambil standar atau yang digunakan untuk bagaimana kita mengelola PMO-nya atau melakukan transformasi PMO berdasarkan faktor kapabilitas yang yang sudah kita tentukan tadi.
Nah, contohnya pertama adalah kita melakukan risk finding-nya. Di sini kita mencoba menganalisis di area mana yang kita perlu dilakukan perbaikannya. Di mana misalnya risk finding-nya kalau kita temukan di organisasi, pertama adalah tidak ada framework change management yang formal. Jadi tiap kali ada proses atau tools baru, orang-orangnya resisten dan adopsinya macet. Nah, kalau dari punya saya itu di guideline-nya adalah guideline responnya misalnya dilakukan ada SOP untuk change dan stakeholders management. Jadi dalam SOP tersebut ada flowchart yang jelas, mulai dari define apa yang berubah, menyiapkan siapa yang kena dampak, terus bagaimana engage, gimana caranya melibatkan mereka, terus diimplementasi sampai review buat proses belajar dan improve-nya. Kemudian di supporting tools-nya ini formulir ada form-form di dalamnya, form change request sama stakeholder register yang biasanya bisa siap dipakai, dan juga di sini manualnya cukup gampang, mudah diimplementasikan, karena dulu ini kenapa harus gampang diimplementasikan, sedikit cerita waktu saya ujian sidang disertasi juga, yang ditanyakan oleh salah satu profesor pengujinya adalah apakah manual yang saya siapkan itu mudah diterapkan diaplikasikan ketika kita aplikasikan? Karena setiap orang kan pasti kalau manualnya SOP-nya ribet, pasti untuk apa kita yang ada justru malah menambahkan pekerjaan. Nah, jadi dengan masukan tersebut ini SOP-nya juga diuji coba dengan beberapa pakar bagaimana diterapkan di sana, dan cukup membantu jika misalnya kita melakukan transformasi, SOP-nya cukup membantu teman-teman jika akan menggunakan nanti bagaimana jika ada perubahan change di dalam PMO-nya, apa yang harus dilakukan, siapa saja pihak terlibat, inputnya apa, prosesnya apa, serta outputnya apa. Oke, itu sedikit gambaran contoh di dalam SOP-nya sendiri. Nah, contoh berikutnya, jika contoh kedua, misalnya kita ngelihat ada dari organisasi yang sama juga, misalnya contoh risk finding-nya adalah di organisasi tersebut adalah ada risk register, tapi per project. Terus tidak ada gambaran level portofolionya, jadi manajemennya tidak bisa lihat di mana risiko itu terkonsentrasi. Nah, dari pedoman saya, guideline responnya adalah dengan melihat ke SOP untuk Integrated Portfolio Risk Management, di mana di SOP itu bagaimana mengkonsolidasi risiko-risiko itu level proyeknya, jadi satu gambaran portofolio lengkap dengan ambang batas risiko yang jelas, terus juga supporting tools-nya yaitu portfolio risk, dashboard, dan escalation matrix. Nah, pola yang sama ini sebetulnya bisa ditunjukin bahwa dan ini berulang di seluruh guideline. Jadi di dalam guideline saya itu, di pedoman saya itu ada SOP, ada flowchart, ada template, dan ini semuanya sebetulnya nyambung ke dalam temuan spesifiknya nanti di bawah, dan pedoman SOP dan template itu dilihat dari 5 faktor kapabilitas yang tadi area yang perlu kita improve di dalam PMO yang akan kita lakukan peningkatannya. Nah, kemudian dari contoh tersebut, ini saya coba mendigitalisasi. Jadi, pedoman yang saya buat itu sebetulnya masih bersifat, pertama kali dulu masih bersifat manual. Kemudian, untuk memudahkan teman-teman atau mungkin juga di praktikalnya untuk memudahkan memonitor, menganalisis di mana area yang butuh kita improvement, bagaimana kita butuh melakukan transformasinya, itu dibentuk dalam sistem informasi. Nah, disinilah saya coba berbagi bagaimana guideline pedoman yang dibuat itu, dan ini juga sudah diuji coba ke 9 perusahaan, bagaimana mereka menggunakan guideline mulai dari mengidentifikasi risikonya, dan kemudian pedoman tersebut bisa digunakan untuk melihat di area mana yang bisa kita lakukan transformasinya, dan juga ada roadmap-nya di dalamnya. Nah, sebagai gambaran sebetulnya pedoman transformasi PMO ini adalah inputnya tuh dari Avereo model yang tadi sudah kita bahas di awal, di mana ada kapabilitas PMO yang Lotus tadi, yaitu adalah strategic alignment, governance and standardization, performance and value management, delivery support, dan capability development. Nah, ini terus kemudian ada risiko sebagai sinyal, terus kemudian kita melakukan transformasi PMO dan untuk meningkatkan kinerja PMO.
Nah, di sini adalah dasar penyusunan pedoman transformasi PMO-nya, di mana dalam pedoman itu isinya ada kebijakan, terus juga ada SOP dan prosedur, ada flowchart, terus ada template dan form-form, sampai juga sistem informasi yang berbasis webnya. Karena seperti yang saya ceritakan tadi sebelumnya, pedoman ini merupakan salah satu output utama dari penelitian saya, di mana dulu dan ini juga sudah divalidasi ke pakar, fokus group discussion, sampai validasi implementasi dari beberapa perusahaan. Nah, di pedoman ini sendiri kita lihat bahwa ada guideline-nya, yang mana tadi saya bilang ada policy, kebijakan, SOP, flowchart, template, di mana itu kita lihat dari bagaimana kita melakukan assessment-nya. Jadi kalau misalnya kalau kita menggunakan paper base ya ada manualnya, ada apa, dan kemudian kita buat digitalisasi. Jadi dia sebagai sistem ini sebetulnya kenapa saya mendigitalisasi bagaimana melakukan transformasinya, karena dalam sistem itu kita berbasis permasalahan yang ada di di PMO organisasi teman-teman. Di sana dari berbasis kuesioner nanti kita bisa lihat area mana yang perlu ditingkatkan. Nah, seperti lihat ini contoh dari flowchart-nya. Berarti kita pertama melakukan assessment-nya. Assessment itu dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berbasis risiko. Tadi risk berbasis sinyalnya. Kemudian dari pertanyaan yang dijawab itu dilakukan analisis, akan dikembangkan bahwa di mana maturity levelnya organisasi yang sedang di-assess tersebut. Di capabilities mana yang mereka paling rendah dan capabilities mana yang menjadi strength point dari organisasi PMO-nya. Nah, berbasis dari sana kita bisa ngelihat area gap-nya, kemudian dilakukan rekomendasi bagaimana roadmap-nya untuk meningkatkan kinerja atau mentransformasi PMO-nya supaya kinerja PMO-nya meningkat dengan melihat mengatasi dulu faktor kelemahannya tersebut, dan dalam meningkatan tersebut berarti ada suatu perubahan, mungkin juga ada perubahan standarisasi sama juga prosesnya. Itu bisa melakukan, lihat dari dashboardnya, bisa melihat di rekomendasi misalnya lakukan perubahan struktur pelaporan. Nanti di sana ada SOP yang tersedia di dalamnya. Nah, masing-masing SOP juga dilengkapi dengan template-template atau form-form yang dibutuhkan untuk melakukan atau meningkatkan fungsi dan peranan PMO, dan itu juga dalam melakukan transformasinya. Nah, ini contoh dari sebetulnya ini screenshotnya dari sistem informasinya. Di sini dari sistem informasi ini ditambahkan juga dengan Lotus Transformation Engine, Lotus PMO Transformation, di mana masing-masing user bisa melakukan user loginnya dulu. Kemudian dari user login itu mereka mengisi data, misalnya mulai dari jenis tipe PMO-nya, mulai dari directing, supporting, atau mungkin juga controlling, terus juga berapa banyak jumlah tim di PMO-nya, terus juga jumlah nilai proyek yang dikelola oleh PMO-nya, berapa banyak nilai proyek yang dikelola oleh PMO, karena itu untuk memetakan sebetulnya di level mana tingkat kompleksitas PMO-nya. Kemudian setelah masuk, sistem transformasi ini akan melakukan assessment. Assessment-nya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kuesionernya. Dari sana itu berbasis risiko dengan skala 1 sampai 5. Nah, kemudian dari assessment tersebut dijawab oleh masing-masing user atau yang mau dinilai PMO-nya, kemudian diperoleh tingkat kematangan dari PMO-nya sendiri, di mana misal ada di level mana PMO yang di-assess tersebut, dan untuk melakukan transformasi biasanya akan meningkat. Transformasi itu tidak bisa dilakukan langsung tinggi. Bisa aja sih, tapi tergantung dari area yang mana di-improve-nya. Tapi sangat disarankan naik satu level, terus nanti habis itu coba dirubah pelan-pelan, dilihat lagi mana yang dilakukan transformasinya. Karena ketika melakukan transformasi itu adalah suatu proses yang berulang sebetulnya. Tidak bisa udah selesai transformasi, udah beres. Tidak, tapi dilakukan berulang, terus kita lihat lagi apalagi yang harus dibenahin. Jadi
Di pedoman ini kita coba misalnya transformasinya naik satu level. Jadi dari anggaplah dari contoh di sini adalah 3,18 naik menjadi satu levelnya 4,18. Kemudian dari hasil ini juga dari sistem pedoman transformasi ini juga ada dashboardnya. Jadi kita bisa ngeliat bagaimana skor dari organisasi teman-teman atau Bapak Ibu yang lagi menilai. Kemudian juga sebetulnya bisa dikombine dengan beberapa industri terkait untuk bagaimana skor PMO-nya. Tapi kalau di sini sih saya melihat bahwa tadi saya juga baru baca sedikit tentang PMO bahwa sebetulnya PMO itu punya khas karakter sendiri dari setiap organisasinya. Karena setiap PMO itu kan punya strategik yang berbeda, punya arahan yang berbeda, punya mandat yang berbeda. Jadi kita tidak bisa mengcopycat dari PMO walaupun itu industri yang sama, tapi mungkin kita juga bisa mengadopt. Jadi artinya tidak harus membandingkan dengan industri perjenisnya, tapi kita cukup fokus dengan PMO seperti apa yang mau kita tingkatkan. Nah, balik ke sistemnya sendiri, jika kita udah tahu maturity PMO-nya, mungkin kita juga mungkin sedikit benchmark di mana sih PMO kita dibandingkan industri sejenisnya, mungkin cuma untuk bisa lihat bagaimana kondisinya kita. Terus kemudian dari sana kita, nah ini assessment yang saya bilang, ini ada 32 pertanyaan yang berbasis risiko mengenai kondisi PMO di organisasi yang akan dinilai. Kemudian kita akan keluar skornya sendiri. Dari skor itu tingkat kematangan kita, apakah kita ada di level misalnya, kalau karena levelnya di 3,3 berarti kita ada di level 4, kemudian targetnya naik satu level mungkin di level 5. Kemudian dari sana kita bisa tahu misalnya levelnya peningkatan seperti apa, di mana dibedakan misalnya level 1 itu dia sudah ada proses PMO tapi masih terlalu tergantung dengan effort perorangan. Kalau di level basic, misalnya proses PMO-nya sudah diimplementasikan, tapi masih lihat fokus ke result PMO, result dari proyeknya. Level 3 sudah ada standar dari prosesnya sudah ada definisi yang jelas terhadap organisasi. Level 4 misalnya prosesnya sudah terukur, sudah di-manage dan sudah untuk peningkatan berkelanjutan. Level 5 udah optimizing, ini PMO-nya sudah strategic value, driving strategic value dan innovation. Nah, di sini kita bisa tahu level di mana posisi PMO-nya kita. Kemudian setelah juga ada jenis PMO-nya, timnya, sama budget PMO yang dikelola. Kemudian dari level ini kita bisa lihat gaps-nya. Jadi kita bisa ketahuan metode gaps-nya, analisisnya misalnya gap yang paling tertinggi adalah di governance and standarisasi. Artinya area prioritas utama yang harus ditingkat adalah kesenjangan terhadap prosesnya. Nah, di sini grade yang paling rendahnya adalah kapabilitas PMO di performance and value management, di mana sudah bisa mencapai target dan sudah cukup stabil. Di sini bisa dilihat misalnya level dari masing-masing faktor kapabilitas PMO tersebut dibandingkan dengan target levelnya, berapa banyak yang harus kita lakukan. Kemudian dari gap tersebut dikeluarkanlah roadmap-nya. Jadi misalnya di sini ada PMO objektifnya seperti apa. Yang dilihat itu sebetulnya PMO objektifnya juga diambil dari hasil kuesioner yang diisi oleh ketika kita melakukan assessment. Kemudian dari main challenge-nya juga dari risiko terbesar. Jadi tantangan terbesarnya juga bisa disajikan. Jadi mungkin kita bisa tahu, oh di daerah mana nih, di area mana transformasi PMO saya harus dilakukan, harus dibenahin. Kemudian dari sini kita juga bisa ngelihat mana yang paling kuat areanya. Jadi mungkin kalau dari sisi contoh penilaian ini yang strongest capability-nya adalah di sistem informasi dan pembagian ilmu pengetahuannya. Terus juga ada strategic integration-nya. Terus sedangkan kalau dari area improvement-nya yang butuh ditingkatkan adalah mulai dari organizational learning budaya pembelajaran organisasinya, terus juga struktur organisasi dan otoritasnya. Kemudian dari kita bisa lihat PMOK objektif, challenge-nya. Nah, kemudian dari sistem informasi ini ada AI based transformasi guidance-nya. Kita bisa ketahui eksekutif summary-nya mulai dari ada di level mananya, area yang harus ditingkatkan, tantangan utama yang seperti apa. Kemudian juga ada
strategi rekomendasinya, bagaimana yang harus ditingkatkan dengan key strengths yang ada di organisasi tersebut. Kita bisa melakukan rekomendasi priority strategiknya seperti apa, juga risiko dominaris analisis yang ada, sama dari sana bisa juga berbasis domainnya, solusi apa yang bisa kita tingkatkan berdasarkan dari domain atau dari tadi yang paling rendah di dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian setelah dapat key objektif, area perlu di-improve, nah itu juga dari sistem digitalisasi sistem informasi PMO ini, kita juga bisa dapat transformasi roadmap-nya. Jadi, misalnya berbasis resikonya, capability yang harus ditingkatkan dulu itu adalah dari misalnya di capability development, risikonya karena kompetensi teknis PMO-nya rendah. Jadi butuh peningkatan kompetensi teknik manajemen. Nah, masing-masing solusi ini atau aktivitasnya ini dilengkapin dengan referensi SOP-nya. Jadi ada 7 SOP dari pedoman transformasi PMO ini, yang mana masing-masing SOP itu sudah align dengan key risk atau mungkin area yang perlu diimprove berbasis Lotus tadi. Nah, dengan kita menerapkan transformasi roadmap ini diharapkan sebetulnya jika mengikuti membenahin prosesnya, SOP-nya seperti apa, prosedurnya, diharapkan kinerja PMO-nya akan meningkat sesuai dengan target yang sudah ditentukan tadi. Nah, ini contoh SOP-nya. SOP misalnya tadi kan di SOP 03 tadi misalnya dia ada capability development, yang perlu ditingkatkan adalah peningkatan kompetensi. Di SOP 03 ini adalah pengembangan kapabilitas. Jadi di dalam SOP ini ada tujuannya sendiri, referensi risiko, serta ada flowchart-nya. Sebetulnya di dalamnya adalah kayak flowchart proses SOP sendiri, misalnya input, proses, output, dan durasi untuk melakukan aktivitas tersebut. Nah, dari masing-masing SOP juga dilengkapi dengan template dan gap-nya sendiri. Jadi template dan gap sendiri, misalnya contohnya ada namanya template gap untuk melakukan analisis individu, terus juga evaluasi hasil pengembangan, terus juga dokumen penugasan ahlinya. Nah, ini juga semua yang bisa dilakukan atau bisa kita lihat bisa kita dapatkan, bisa download di SOP-nya. Nah, ini semuanya bisa di-download dan juga bisa ditransfer ke dalam PDF, file PDF-nya. Oke. Nah, dari sini sebetulnya yang bisa saya lakukan adalah sebetulnya bisa saya sharing bahwa ketika saya melakukan maksudnya melakukan validasi terhadap beberapa yang jadi sampel dari penelitian saya, mereka melihat bahwa pedoman transformasi ini cukup aplikatif dan memudahkan ketika melakukan perubahan atau melakukan fungsi transformasi PMO dalam organisasi. Tapi pedoman ini sebetulnya masih terus dikembangkan, jadi belum sempurna. Jadi mungkin dari sesi sharing ini saya juga bisa mendapatkan insight atau masukan dari teman-teman sendiri, karena ini juga masih akan terus bertumbuh seperti kayak PMO. Pedomannya juga akan terus evolving, akan terus berkembang menjadi ya seperti kayak PMO tadi, continuous improvement. Nah, dari sini sebetulnya apa sih yang berubah? Jadi ketika kita pedoman transformasi sama sistem ini yang membawa perubahan dalam pedoman PMO-nya sendiri, bahwa sebetulnya kalau dulu tanpa pedoman transformasi yang sedang saya perkenalkan ini, bahwa misalnya capability ini kalau ketika kita melakukan identifikasi kapabilitas gap di PMO-nya, terus juga melakukan integrasi kebijakan, standarisasi governance, itu semuanya masih terfragmentasi. Jadi maksudnya masih lamban dan juga tergantung dari individual experience-nya. Tapi dengan menggunakan sistem transformasi digital ini, organisasi bisa melakukan diagnosa PMO-nya sendiri, kemudian bisa mengenerate transformasi rekomendasi PMO-nya lebih cepat dan lebih konsisten sih. Karena dari sini juga kita melakukan assessment berdasarkan kondisi existing di organisasi. Tapi perlu diingat ini sebetulnya hanya untuk melakukan assessment diagnosis, ini juga melakukan transformasi, tidak menggantikan judgement-nya, tapi membuat penilaian kita, judgement kita tuh menjadi lebih cepat dan juga lebih konsisten sebagai starting point-nya.
Kemudian, nah dari sini kita bisa lihat bahwa kalau misalnya apa sih yang bisa dipakai misalnya di prakteknya dengan adanya pedoman transformasi digital ini, bahwa sebetulnya kalau misalnya kita bisa lebih misalnya kita mau melakukan di sini bukan lihat kita butuh improvement, tapi bagaimana kita melakukan peningkatan itu lebih terus transformasi. Misalnya di SOP 03 itu kita ada misalnya kita lihat bahwa ada beberapa pertanyaan bagaimana misalnya SOP 03 itu bisa menjelaskan bagaimana pengembangan kapabilitas jika misalnya kompetensinya rendah. Terus juga bagaimana konsep SPN7 itu bisa membantu bagaimana kita jika budaya pembelajaran dalam organisasinya tidak mendukung, nah itu bisa membantu melakukan perubahan transformasi atau peningkatan di dalamnya. Di SOP 04 misalnya contohnya untuk governance dan standarisasi itu jika ternyata di PMO teman-teman sekalian itu cara pelaporan datanya itu tidak terstandar dan tidak akurat. Nah, di sini sebetulnya sistemnya itu adalah untuk bagaimana sih kita akan memulai suatu transformasi PMO-nya sebetulnya tidak perlu semua sistem untuk memulainya, tapi kita bisa memulai dari 5 pertanyaan yang harus kita, ya maksudnya 5 pertanyaan terhadap PMO Lotus tadi, bagaimana tadi standarisasinya, governance-nya, terus juga performance and value-nya. Terus dari pertanyaan yang terkait di dalam 5 faktor kapabilitas itu, kita perhatikan di mana area yang butuh diimprove, yaitu dari disebut namanya risk sensing-nya. Kemudian dari area tersebut kita bisa fokuskan melakukan rekomendasi transformasi PMO-nya yang dimana sudah langsung dibaca sistemnya secara digital, di mana sistemnya membaca signalnya dulu, terus kemudian kita bisa melakukan area perbaikannya. Nah, dari sini sebetulnya sedikit yang bisa saya rangkum apa sih yang bisa yang didapat dari hasil sharing saya sekarang hari ini adalah pertama bahwa hmm, satu kegagalan PMO itu tidak terjadi gagalnya dalam sekali langsung jadi, tapi sebetulnya dia terjadi secara pelan-pelan, yang mana sebetulnya ketika kita tuh sudah lihat bahwa PMO itu sudah kelihatan jelas bahwa dia sudah dia mulai gagal itu adalah dia sudah mulai kehilangan perannya, kehilangan banyak waktunya, kehilangan fungsi strategisnya. Kemudian resiko itu adalah sinyal untuk transformasi, bukan sekedar ancaman, dan itu untuk dikendalikan. Ketiga, 5 lensa kapabilitas PMO itu memberikan cara praktis dan gratis. Sebetulnya gratis sih, karena bisa kalau teman-teman mau coba menilai PMO transformasinya, bisa japri saya atau bisa langsung connect ke PMO Indonesia, nanti bisa kita bukakan aksesnya. Terus juga guideline yang saya buat ini, yang ada di sini ini adalah sebetulnya bisa dipakai dan bisa langsung diterapkan, tinggal disesuaikan dengan organisasi dari PMO teman-teman sekalian. Dan ketiga, ketika kita melakukan transformasi, kita bisa mulai dari melihat pertanyaan-pertanyaan di dalam organisasinya kita. Tadi apakah tadi PMO kita sudah melihat bukan cuma memonitor waktunya saja, apakah PMO kita sudah bisa melihat bagaimana nilai yang diberikan organisasi, apakah PMO kita sudah melaksanakan proyek yang benar, bukan hanya melaksanakan proyek benar. Nah, itu yang menjadi sebetulnya sinyal-sinyal pertanyaan ketika kita akan melakukan transformasi PMO-nya kita. Dan kemudian yang terakhir adalah sebetulnya PMO itu key takeaway-nya tidak gagal karena dia tidak jalan. PMO dianggap gagal karena mungkin dia tidak bisa menunjukkan relevansi strategis dan dampak organisasi yang bisa diukur. Seperti yang kita bahas sebelumnya, sebetulnya soal PMO yang hidup secara struktur tapi mati sebagai sistem. Nah, di sini PMO-nya masih diundang rapat, masih dikirim laporan, tapi sudah tidak ada yang nanya lagi apa-apa ke mereka, yang misalnya bagaimana cara mendukung pengambilan keputusan, datanya seperti apa yang bisa diberikan provide ke PMO. Dan ini jika PMO-nya sudah seperti itu, ini adalah akar masalahnya. Jadi sebetulnya bukan PMO-nya tidak kerja, tetapi soal PMO-nya sudah tidak kelihatan lagi value-nya. Jadi bikin PMO yang sibuk itu cukup gampang. Kasih aja
laporan yang bisa dikerjakan atau status yang harus dilaporkan, tapi tantangan yang sebenarnya adalah bagaimana kita membuat PMO itu benar-benar berarti buat organisasi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sharing dari sesi kali ini. Saya kembalikan kepada Bu Dominik untuk selanjutnya. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Ibu Dr. Alin yang memberi inspiratif dan komprehensif ya, mulai dari inisiatif PMO dilahirkan sampai harus di shutdown. Ibu Alin juga, Dr. Alin juga memberikan solusi PMO Lotus ya. Tapi yang harus ada satu pesan gitu dari Ibu Alin ya, PMO yang hebat bukanlah PMO yang bebas dari resiko, tetapi PMO yang mampu mengenali resiko sejak dini dan menerjemahkannya menjadi peluang perbaikan dan mengubahnya menjadi nilai bagi organisasi. Oke, Bapak Ibu sekalian, sahabat PMO Indonesia, kami persilakan kepada para peserta yang ada di sini untuk mengajukan pertanyaan lah. Kesempatan Mas, kapan lagi kita ketemu dengan Ibu Dr. Alin, praktisi inspiratif kita. Silakan untuk raise hand atau langsung di kolom chat. Silakan. Di kolom chat sudah ada belum ya? Coba kita cek. Ada satu, Bu. Oh, ada satu. Saya bacain ya, Ibu. Dari Bapak Zairil Hakim. Apakah dalam setiap ingin melakukan justifikasi transformasi PMO, kita perlu tools untuk measurement result-nya seperti PMO Lotus tadi, atau ada tools lainnya, atau ada alternatif lainnya? Demikian Ibu Dr. Alin. Baik, terima kasih Bu Dokter Dominik. Izin menjawab Pak Zairil, sebetulnya tidak harus ya Pak. Jadi sebetulnya kalau kita pengen melakukan transformasi PMO, kita cukup bisa melihat bahwa di organisasi kita itu seperti apa. Biasanya kita melakukan transformasi PMO itu adalah ketika ada pertama perubahan strategik dari organisasi perusahaan atau perubahan mandat dari PMO-nya sendiri, atau yang paling tadi saya ceritakan adalah sinyal bahwa sebetulnya PMO-nya itu sendiri yang harus berevolusi. Mungkin karena PMO-nya sudah mulai dipertanyakan, sebetulnya PMO apa sih perannya? Karena ada beberapa, kemarin saya juga ngobrol dengan teman yang dia punya PMO global. Dia dulunya dia PMO, terus dia sekarang udah pindah ke bagian customer. Nah, dia mempertanyakan temannya, sebetulnya value apa dikasih PMO? Apa yang lo kasih buat organisasi kayak gitu? Karena sebetulnya kalau PMO yang awal itu memang benar, awalnya dia melakukan monitoring dan evaluasi, itu good, memang benar PMO pertama kali fungsinya seperti itu, tapi PMO itu sebetulnya ada sistem. Karena ketika dia pertama fungsinya dia melakukan monitoring dan evaluasi, tapi ternyata sama seperti kayak kalau saya selalu menganggap PMO dalam organisasi itu adalah sistem bagian dari suatu departemen atau unit. Jadi ketika sistem itu sudah berjalan dengan benar, seperti kayak di perusahaan kita, misalnya XR itu sistem kan, sudah ada di dalamnya. Kita kadang-kadang kalau udah berjalan benar, ya udah dianggap tidak memberikan nilai lagi sebetulnya. Padahal sebetulnya bukan berarti dia tidak menikah, tapi karena dia sudah berjalan dengan sangat baik. Tapi ketika XR tidak ada, pasti perusahaan organisasi akan kehilangan fungsinya kan. Tadi sistemnya terusak. Begitu juga dengan PMO. PMO yang sistemnya monitoring evaluasi, karena dia terus berjalan seperti itu, ketika dianggap tidak memberikan added value, tapi sebetulnya dia sudah membantu monitor proyeknya. Nah, ketika kita tahu bahwa PMO kita ternyata sibuk melakukan monitoring, evaluasi atau apa, apakah kita butuh mengupgrade lagi, apakah kita butuh meningkatkan PMO-nya menjadi strategic enabler, itu bisa dilakukan transformasinya. Tapi kita lihat lagi, transformasi itu adalah berpindah dari suatu fungsi yang A ke fungsi yang B untuk menjadi lebih baik. Nah, apakah dilakukan langsung sekaligus? Tidak harus. Nah, jadi karena tidak harus, jadi bisa dilakukan, Pak Zairil bisa dilakukan assessment dengan sendirinya sebetulnya. Dengan teman-teman bisa tahu mengasesmen secara self assessment seperti apa, bagaimana kekurangan dari PMO kita, apa yang mau kita transformasikan menjadi seperti apa. Tapi sebetulnya PMO Lotus tadi itu memudahkan untuk melihat di area mana kita kurangnya. Jadi mempercepat sebetulnya prosesnya. Karena ini berbasis sebetulnya dari
masalah-masalah yang terjadi di PMO. Jadi waktu sebetulnya awal saya meneliti, saya mengumpulkan dari mungkin lebih dari 300 jurnal terkait dengan PMO. Saya identifikasi di mana area apa saja yang menyebab PMO gagal. Nah, kemudian disusun itu menjadi suatu risiko, dipetakan menjadi kapabilitas, dan itu dibentuk jadi kuesionernya. Jadi sebetulnya akan memudahkan jika menggunakan PMO Lotus, tapi tidak menjadi suatu apa namanya tuh keharusan. Digantung mana kita yang mau lebih cepatnya. Apakah ada yang lain atau tidak? Eh, Bisa jadi saat ini saya belum tahu ada yang mendiagnosnya. Tapi kalau framework ada, framework banyak kan, seperti mungkin Pak Zairul juga tahu, PMO Lotus, PMO Valuing, PMO apa semua bisa digunakan. Tapi apakah dia mendiagnose untuk melakukan PMO transformasi, mungkin beda jalurnya. Tapi kalau nggak salah Robert Joslin, dulu saya pernah training dengan AI PMO, itu dia punya bisa kita diajarkan bagaimana melihat kekurangan room atau improvement untuk di PMO-nya kita. Nah, itu mungkin bisa Pak Zeril gunakan seperti itu. Begitu Pak Zeril jawaban saya. Terima kasih Ibu Dokter Al. Ibu Alin. Selanjutnya pertanyaan berikutnya nih ada lagi. Bagaimana cara melakukan assessment dan looking for improvement opportunity untuk satu organisasi dengan hybrid centralized PMO. Konteksnya di mana ada satu tim PMO sentral dan koordinasinya dengan sekitar 2 sampai 3 orang PMO function di masing-masing portfolio. Silakan Bu. Oke, melakukan assessment untuk melihat improvement opportunities-nya. Sebetulnya sih melakukan assessment itu bebas sih di organisasi masing-masing sih. Cuma bedanya kadang-kadang kan beberapa organisasi itu mereka kalau di dalam internal itu mereka sebetulnya sudah punya proses internal sendiri. Mereka tahu sebetulnya kekurangan mereka di mana untuk melihat di mana sih level kita. Tapi kadang-kadang assessment itu butuh dilakukan oleh pihak ketiga sih. Jadi pihak orang luar yang melakukan untuk melihat sebetulnya di mana yang tidak terlihat oleh kita yang di dalam sistemnya. Jadi kalau memang melakukan asesmennya, kalau misalnya ingin dilakukan di internal sih sebetulnya ada beberapa macam assessment untuk melihat tingkat kematangan PMO. Kalau kita ngomongin PMO-nya, ada namanya eh Gartner PM3, terus juga ada PM Solution. Itu bisa lihat tingkat kematangan project management sebetulnya itu. Kalau untuk PMO-nya sendiri itu dulu ada beberapa di PMO Valuing juga ada melakukan tingkat maturity PMO-nya. Tapi kalau di saya sih, saya semakin saya banyak diskusi dengan para pakar PMO dan semakin banyak mungkin membaca beberapa penelitian PMO bahwa sebetulnya maturity itu penting, tapi yang perlu itu adalah bagaimana kita sebetulnya melihat apa yang bisa kita improve di organisasinya. Nah, kalau misalnya Pak Andreas mau melakukan PMO di organisasinya, misalnya dengan hybrid centralized PMO, di mana ada satu tim PMO, satu tim koordinasinya. Sebetulnya ini konteksnya agak susah menjelaskan secara lebih detail ya Pak Andreas, karena sebetulnya kan masing-masing organisasi itu kan punya, walaupun saya harus lebih tahu dulu gimana detail seperti apanya, apa yang mau diakses oleh Pak Andreas dalam organisasi tentang PMO-nya. Tapi mungkin kalau dari sini saya bikin bisa melihat gimana framework yang dipakai oleh Robert Joslin di PMO. Mereka membuat mereka kita lihat dari PMO kita sendiri itu ada disebutnya tuh dia ada direct masanya tuh kita bisa ngeliat di area mana yang sebetulnya bisa kita improvekan. Nah, cuma kalau dari sini sih kalau bicara metodenya, saya juga bisa dipakai apapun, tapi kalau menurut saya sih yang perlu dilihat itu adalah mungkin kalau kita pengen mengakses, mungkin dengan hybrid centralized, mungkin sebaiknya sih dilakukan kayak FGD atau ketemu sama tim di meetingnya, terus mungkin gunakan aja salah satu framework yang bisa dipakai untuk melihat, mengukur di mana sih sebetulnya kondisi PMO kita, mana yang harus diimprove, mana yang enggak. Tapi beberapa mungkin bisa yang dilakukan seperti itu sih Pak Andreas. Nah, itu Bu Dominik. Oh iya, tadi sepertinya ada yang raise hand, mungkin Pak Muhammad Kaidir. Ya Bu, saya Bu. Iya, tadi raise hand ya. Iya Bu, Raisen Bu. Silakan Pak Haidir. Ya mohon maaf kalau suaranya agak berisik, masih di jalan. Tapi saya tertarik sekali nih
Jadi saya ikut dengar tadi. Sebelumnya selamat dulu ya ke Bu Dr. Alin ya Bu ya. Untuk ininya, untuk apa namanya S3-nya sudah selesai. Pertanyaan saya bingung sebenarnya mau nanya apa karena udah kejawab semua pertanyaannya tadi itu dari sisi leveling, dari sisi maternity ataupun novelty-nya juga sudah dapat semua. Tapi lebih ke arah implementasinya sih, mungkin kawan-kawan di sini termasuk saya yang baru join di PMO itu sekitar 2 tahun lalu gitu kan ya. Nah, setiap saya masuk ke dalam ranah PMO itu pengen gitu kan ngerubah suatu sistem yang ada di dalam suatu perusahaan itu, balik lagi ke roles-nya PMO itu sendiri gitu kan yang tadi dijelaskan oleh Bu Alin ya. Tapi lagi-lagi biasanya terbentur dengan apa namanya stakeholder yang ada di perusahaan gitu kan, terutama yang mengambil keputusan. Nah itu kira-kira pada saat kemarin melakukan research itu ada nggak ya kira-kira treatment tertentu yang memang kita bisa pakai untuk mengeduket atau apa ya bahasanya ya lebih ke arah kasih masukan ke mereka sehingga kita dicoba gitu. Oke, coba nih PMO-nya begini nih karena 2 kali saya ikut PMO, 2 kali saya ngerol sebagai PM juga akhirnya gitu kan. Dan itu yang sampai sekarang saya belum dapat jawabannya gitu. Mungkin itu ya. Makasih. Oke, baik, terima kasih Pak Haidir. Langsung saya jawab, Bu Dominik. Oke, dari riset itu sebetulnya ada yang paling dan sebetulnya common ya waktu saya riset lihat penjawabnya dan itu memang hampir dari nggak di Indonesia aja tapi di global Pak Haidir. Jadi salah satu penyebab memang yang dialami Pak Haidir itu adalah salah satu penyebab sumber utama root cause-nya kenapa PMO gagal ditutup itu adalah kurangnya dukungan dari top management. Nah, ketika top management itu sebagai stakeholders atau customer atau kadang-kadang kita nyebutnya stakeholders itu tidak memberi dukungan terhadap PMO-nya, jadi PMO-nya tidak mempunyai mandat yang formal, yang jelas seperti apa. Jadi kalau dan salah satu juga penyebab kenapa PMO-nya kurang bisa memberikan nilai value itu adalah tadi dia PMO-nya ada di level unitnya. Kalau PMO-nya langsung bertanggung jawab ke level direksi ke C-level, sebetulnya PMO akan mempunyai fungsi yang lebih strategis. Kenapa? Karena dia bukan hanya memonitor proyeknya, tapi dia sudah masuk ke enterprise PMO yang mana dia sudah bisa memberikan apa namanya decision support system buat stakeholders, buat C-level atau buat direksi bahwa proyek mana yang mungkin kira-kira bisa diprioritaskan berdasarkan hasil dari datanya mereka. Jadi sebetulnya kalau kita bicara PMO yang strategik dan betul adalah sebetulnya awalnya PMO adalah deliver the project right. Jadi bagaimana kita menyelesaikan project dengan benar. Tapi semakin sebetulnya fungsi PMO yang harus dipintakan adalah bagaimana PMO itu memastikan the right project deliver right. Jadi project yang tepat untuk organisasi yang sesuai dengan strategik organisasinya. Misalnya strategik organisasi lagi pengen project digitalize, tapi ternyata project yang kita prioritaskan adalah project fisik. Nah, itu kan sebetulnya tidak sesuai dengan strategik organisasi. Akhirnya dia cuma menyelesaikan project-projectnya. Nah, karena itulah sebetulnya jika si levelnya itu tahu bahwa karena PMO itu sebetulnya akan punya fungsi strategis untuk bisa mempunyai peran tadi untuk di organisasinya supaya PMO juga tidak pertanyakan fungsinya adalah dari dukungan top manajemennya. Nah, gimana supaya mereka mendukung, mereka paham atau enggak? Sebetulnya sih si levelnya harus ikut acaranya PMO Indonesia kali harus ikut sapa atau harus ikut temu supaya bisa tahu bahwa PMO itu bukan cuma monitoring project. Jadi sebetulnya gimana cara memberikan edukasi bahwa PMO-nya itu bisa berperan dengan baik. Contohnya kalau yang atasan tahu fungsi PMO, ini saya tidak tahu benar atau enggak itu cuma dari hasil penganapan saya. Kenapa di PMO Kopi Nusantara ada di BUMN itu ada banyak PMO karena Menteri BUMN dulu tahu
bahwa PMO itu mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mengelola proyek-proyek atau program-program di dalam kementerian. Karena Erick Thohir dulu tahu bagaimana PMO itu berperan banget waktu dia melaksanakan Asian Games ya, kalau nggak salah waktu beliau jadi ketua programnya. Terus bagaimana PMO itu berperan dalam mempercepat pembangunan kereta cepat, LRT, MRT. Nah, jadi kalau tapi PR-nya adalah bagaimana supaya si level ini tahu fungsi untuk PMO-nya. Kalau di sini sebetulnya PR-nya adalah saya juga pernah punya klien. Kenapa akhirnya PMO yang nggak berfungsi? Karena sebetulnya si levelnya masih mempertanyakan fungsi PMO-nya, akhirnya dibubarkan PMO-nya. Jadi kalau itu mungkin Pak Haidir kita harus memberikan edukasi terhadap si levelnya kalau mereka belum tahu paham bagaimana fungsi PMO di depannya. Mungkin Pak Salani harus sering-sering kita roadshow ke para ke itu supaya tahu bahwa PMO itu nggak cuma monitoring aja, tapi dia punya peran yang lebih banget lagi nih, supaya teman-teman di PMO tidak PR nih gimana cara untuk itunya sih kayak gitu kali Pak Haidir. Terima kasih Bu Alvin, luar biasa. Bu Alin, Bu Alvin. Pertanyaan selanjutnya, aduh sampai yang mana ya yang belum? Bagaimana dalam melakukan transformasi, apakah perlu? Oh dari ini dulu Pak Robi dulu ya, Pak Robi Wijaya. Dalam melakukan transformasi, apakah perlu membagi antara strategic execution PMO dengan excellent and assurance PMO? Bila iya, apa plus minusnya? Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu Dominik. Perlu membagi antara strategic execution PMO sama excellent dan insurance PMO. Berarti mungkin kalau di itu ada PMO delivery sama PMO non delivery. Kalau di penelitian saya itu saya biasanya kayak ada salah satu output penelitian saya itu sebetulnya adalah dual track PMO mechanism, PMO yang jalur operasional, PMO yang jalur strategik. Nah, sebetulnya sih melakukan transformasi PMO itu tidak harus misalnya satu ini strategik, satunya operasional atau delivery. Kalau tidak, dia tidak harus berjalan satu-satu, dia bisa berjalan barengan dan juga bisa looping sebetulnya. PMO transformasi itu sebetulnya looping. Misalnya contohnya di jalur operasional, operasional kan berarti dia memastikan proyeknya di-deliver dengan benar kan. Nah, dari sana mungkin kita juga bisa melakukan transformasi yang mungkin tadinya dia baru standarisasi PMO, tapi ternyata belum digitalisasi, dashboardnya belum ada. Kita melakukan transformasi dari digitalisasinya. Nah, itu dari sisi excellent dan assurance PMO-nya. Tapi ternyata dari PMO itu sih kita pengen meningkatkan value apa yang diberikan dengan PMO-nya, bagaimana meningkatkan PMO-nya. Nah, kita mungkin bisa melakukan transformasi ke bidang ke jalur strategik ya. Jadi nah cuma bedanya kalau jalur excellent dan assurance, di mana dalam ini adalah jalur operasional itu kita bisa langsung melakukan perubahan. Jadi misalnya kita template-nya belum ada standarisasi proses dan template, kita bisa langsung melakukan perubahan tersebut dan biasanya langsung berefek terhadap peran dan peningkatan kinerja PMO-nya. Tapi kalau misalnya kayak strategic execution dan misalnya performance and value management itu harus melakukan proses transformasi dulu. Kenapa? Karena perubahan strategik itu kan berarti ada perubahan mandat, ada perubahan penyesuaian penyelarasan strategiknya. Nah, itu baru dilakukan perubahan tersebut, misalnya mandat PMO-nya yang tadi cuma melakukan monitoring dan lain, terus ditambah lagi mandat yang lain, dan itu berarti harus ada perubahan sedikit. Nah, itu baru dibalik lagi ke dia jalur ke operasionalnya. Jadi kalau bedanya kalau jalur strategic execution, kita melakukan perubahan arahan, kemudian dibalik ke operasional, terus baru balik lagi ke strategiknya. Jadi dia tidak dilakukan terpisah, tapi bisa dilakukan barengan. Jadi tidak ada plus minusnya sih, tapi transformasi selama dia dilakukan pelan-pelan dan juga continuous sebetulnya itu bisa bisa meningkatkan peran dan kinerja PMO-nya. Gitu Pak Robi. Oke, terima kasih Bu Alin. Ya, selanjutnya pertanyaannya dari Bapak Kirwanto. Bu Dr. Alin, dari riset yang udah Ibu lakukan, sebetulnya adakah atau apa key point indikator utama yang bisa jadi referensi sebagai PMO agar bisa dibilang berhasil atau dikatakan gagal sehingga perlu improve lagi? Terima kasih.
Sebetulnya sih PMO itu bisa dari set saya itu PMO itu bisa dikatakan gagal itu sebetulnya jika dia tidak memberikan value atau nilai yang diharapkan oleh stakeholdersnya. Jadi artinya apakah kalau PMO-nya dia cuma monitoring proses dan lain-lainnya berarti apakah dia gagal? Belum tentu, tergantung mandatnya. Apakah mandat dari PMO itu saat itu dia adalah sebagai directing atau supporting. Jadi di sini kalau disertasi saya itu adalah bukan melihat, maksudnya tuh apakah dia melihat bahwa dia gagal atau tidaknya, tapi disertasi saya itu adalah mencari peneliti apa penyebab PMO itu bisa tidak, ya dalam hal ini sebetulnya gagal ya penyebabnya, sehingga kita bisa melakukan tindakan perbaikan jika salah satu faktor penyebab itu muncul, kita bisa memitigasinya. Jadi PMO-nya tidak masuk sampai gagalnya. Tapi di sini awalnya adalah bagaimana sebetulnya meningkatkan, karena supaya dia tidak gagal tersebut, berarti kan ada indikatornya adalah sinyalnya, bahwa indikator ditanyakan oleh yang ditanyakan tadi adalah misalnya ditanyakan oleh Pak Kirwanta ya, bahwa bahwa PMO-nya sebetulnya sudah harus berevolusi sebetulnya, karena PMO itu evolving, selalu berevolusi. Jadi fungsinya misalnya dari tadi hanya sebagai administrative office itu bisa jadi reporting dan reporting office, apakah dia bisa menjadi cuma monitoring aja. Nah, di sini kita pengen merubah, penelitian saya sebetulnya arahnya pengen merubah bahwa PMO itu dia tidak merubah bahwa PMO itu bisa tidak hanya menjadi eh, PMO polis, tapi bisa menjadi PMO yang strategic enabler. Jadi dia bisa memberikan value yang lebih tinggi terhadap organisasinya. Nah, tapi kalau kita lihat sebagai dari referensi indikator kegagalannya, indikator utama kegagalan PMO itu adalah pertama, sebetulnya proyek-proyek yang kalau kita lihat dari proses governance standarisasi, mungkin bisa jadi proyek-proyek yang awal pertama kali proyek-proyek kalau dia operasional proyek-proyek dimonitor oleh PMO itu dia banyakkan di garis merahnya. Itu level pertamanya. Artinya dia kalau PMO profesional ternyata beliau PMO tidak bisa menjalankan fungsi sebagai monitoring projectnya. Tapi kalau seandainya PMO-nya sudah bisa memonitor project, terus kelihatan statusnya di project itu, project kalau ada hijau semua red-nya, tapi itu bukan berarti PMO-nya tidak berhasil, tapi bisa jadi ada indikator lain ketika indikator berikutnya adalah ketika dari cross function atau mungkin dari project manager atau mungkin dari senior manajemen sudah mempertanyakan ini PMO ini kok jadi banyak birokrasinya, banyak kegiatan administrasi reportingnya. Nah, ketika sudah mulai banyak isu muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sebetulnya itu adalah indikator bahwa PMO-nya sudah mendekati ke arah, ya indikator warning bahwa dia kalau dibiarkan dia bisa jadi gagal, akhirnya bisa dibubarkan. Nah, jadi disitulah indikatornya bahwa dia harus dilakukan perubahan, melakukan transformasi, perubahan peran dan tanggung jawabnya, atau bukan peran dan tanggung jawab, peran dan fungsinya dari PMO tersebut sih, supaya dia bisa memberikan apa namanya tuh memberikan peran atau mungkin memberikan value yang diharapkan dari organisasi atau stakeholdersnya sendiri. Begitu Pak Kirwanto, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Ibu Dr. Alin. Ada lagi nggak yang mau tanya? Atau ada yang mau open mic? Silakan. Sambil menunggu, mungkin saya bisa tanya-tanya ini sama Ibu mumpung ada di ruang yang sama. Bu, ini PMO ini kayaknya tuntutannya harus jadi PMO sapu jagat ya. Dari portfolio, harus ngerti program, harus ngerti project gitu ya. Terus gimana triknya Bu? Terus peranan AI gimana? Oke. Kayaknya mendukung atau malah membiaskan? Enggak. Nah, ini benar-benar pertanyaan bagus sekali Bu Dominik. PMO ya, kayaknya kayak sapu jagat ya. Sebetulnya kayak kalau kita bicara PMO, sebetulnya kayak project manager ya. Project manager dianggap kayak Superman, harus bisa menyelesaikan semua masalah. PMO juga harus bisa, kayaknya tuh harus bisa ngerti semuanya. Tapi
paradoks lainnya di satu sisi banyak di beberapa perusahaan itu hasil diskusi kok PMO tuh kayak tempat buangan. Jadi orang-orang nggak apa, oh pindahin ke PMO. Nah ini sebetulnya yang agak cukup menjadi eh, kalau yang PMO yang dipindahkan sana itu jadi sebetulnya jadi kayak mikir bahwa sebetulnya perusahaannya belum sadar value dari PMO-nya karena tadi balik lagi PMO dianggap cuma monitoring project-projectnya, monitoring projectnya. Kalau kayak gitu sebetulnya sih itu yang akhirnya kenapa PMO-nya ya jadinya kurang benar fungsinya. Tapi sebetulnya sih tidak harus ngerti semuanya, balik lagi tergantung dari roles-nya yang diminta atau ketika mandat PMO-nya. Ketika PMO-nya dibentuk, mandat yang diminta itu apa? Tidak harus PMO-nya sebetulnya sebagai strategic enabler karena mungkin kalau organisasi kecil dia bisa mulai PMO-nya dari tahap operasional dulu, bisa memonitor project, menstandarisasi semua proses karena akan sangat baik sekali ketika proyek-proyek dalam organisasi tersebut mempunyai standar pelaporan yang sama. Jadi memudahkan kita melihat status proyek tersebut karena banyak yang harus dimonitor kan apalagi kalau proyeknya ratusan. Tapi along the way, jadi PMO itu sebetulnya kalau dia sudah bisa monitor proyek, tapi kan dia harus bisa tahu memberikan masukan insight terhadap mungkin functional manager atau senior manager atau mungkin direksi bahwa project mana nih yang harus didahulukan karena PMO itu kan juga harus bisa mengelola resource-resource di dalam project tersebut baik dari capital work-nya, budgetnya ataupun juga penggunaan resource-nya seperti apa. Nah itu yang harus kita lakukan. Nah di sini penggunaan AI seperti pertanyaan oleh Bu Dominik sangat membantu sekali sebetulnya. Nah itu pertama, tapi AI bukannya mengambil keputusan. AI itu adalah decision support systemnya. Ini sebetulnya saya juga lagi mencoba lagi belajar akan mengembangkan dengan beberapa teman di kampus untuk bagaimana mengutilisasi AI di dalam PMO-nya. Jadi AI itu akan berfungsi sebagai sebetulnya decision support systemnya. Jadi pendukung pengambilan keputusan. Jadi misalnya ada data, nah AI itu bisa membantu memapping karena fungsi AI kan adalah sebetulnya lebih banyak utama pattern recognition. Nah, PMO bisa mengutilisasi AI, AI-nya di embedded. Dia sebetulnya kalau kita AI pakai yang benar-benar untuk ngambilin data semuanya agak cukup mahal untuk pengembangannya, tapi kita bisa memasukkan data tersebut utilisasi dari AI itu bisa digunakan oleh PMO untuk memetakan, memudahkan mengambil keputusan. Karena balik lagi kalau misalnya proyek-proyeknya banyak, nah AI itu bisa membantu sebetulnya PMO untuk bisa memetakan eh, isu-isu dalam proyek ataupun juga membantu pengambilan keputusan ketika dia harus memberikan insight di rapat-rapat manajemen. Begitu sih, Bu Dominik. Iya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Oh, ini ada nih kayaknya nih. Dari Pak Romi. Value PMO seringkali bersifat pencegahan, seperti menghindari kegagalan, mengurangi risiko, dan menyelaraskan strategi yang tidak terlihat secara instan. Hal ini seringkali tidak terlihat secara finansial langsung atau ROI. Pertanyaannya, secara praktis, apa yang bisa dilakukan PMO untuk melakukan nilai tersembunyi, hidden ya, ini kepada para eksekutif agar bisa mempertegas peran PMO tidak hanya untuk compliance dan good governance. Ini sebetulnya pertanyaan yang sangat, ini bukan sebetulnya memang pertanyaan yang sangat strategis sekali, sangat bagus sekali. Bagaimana ketika cara praktis ketika melaporkan nilai tersembunyi yang kepada eksekutif. Nah, sebetulnya gini, kadang-kadang PM apa namanya memang dia tidak diberikan mandat untuk dia menganalisis data atau memberikan data yang lebih strategis kepada organisasi. Tapi jika memang kita pengen lihat supaya PMO-nya itu bisa dilihat oleh organisasi, sebetulnya bisa dimulai dari PMO manajernya. Ketika ada project, PMO manajernya sudah melakukan analisis yang lebih dalam. Jadi dari project-project tersebut, PMO-nya bisa melihat dari strategi perusahaan misalnya dilihat bahwa arahan strategik perusahaan atau apa atau mungkin bertanya dengan direksinya bahwa kita tahun ini lebih difokuskan kepada yang mana ya Pak atau Bu atau apa nanti dari sana kita lihat nih oh kita kelompok-kelompok ini PMO ya project-project yang dikelola PMO oh project A B C D ini kayaknya
kita kasih priority ini proyeknya ada parameter yang misalnya proyek ini sesuai dengan strategik perusahaan keberapa, kita kasih aja bobotnya. Terus proyek ini karena dia proyek dengan bobot dengan yang termasuk yang dalam strategik levelnya tinggi, terus kita lihat nih kalau status proyek ini adalah mungkin berapa, terus isu yang terjadi di proyek mana, terus bagaimana penggunaan resource-nya. Jadi sebetulnya untuk supaya mereka bisa ngelihat hidden value-nya dari PMO manager harus pelan-pelan bisa memberikan insight. Misalnya dari bukan cuma melaporkan status project, tapi bisa melaporkan bahwa project ABC ini jika diselesaikan seperti ini, kita tambahkan nilainya di sini, atau mungkin resource-nya di sini, ini bisa mempercepat proses penyelesaian proyeknya, sehingga kalau jika proyeknya selesai, kita bisa bisa mendapatkan peluang proyek ABCD. Nah, contohnya ini sebetulnya kayak di pertambangan itu kan juga ini salah satu saya pernah diskusi, dia mengelola proyek-proyek. Nah, dari sana tuh kan mereka harus tahu nih proyek mana yang didahulukan, proyek kenapa dia didahulukan. Jadi dia lebih tahu, bisa memberikan, jadi lebih tahu kenapa ini didahulukan dulu, karena namanya proyek itu kan ada. Sebetulnya proyek itu bukan harus selesai tepat waktu, tapi yang kadang-kadang lupa dari project manager itu, proyek itu kalau dalam organisasi ada namanya sebetulnya time to marketnya juga. Bagaimana dia kapan muncul di perusahaan. Jadi kalau proyeknya telat, bisa jadi kita kehilangan peluang di sana ya. Nah, kalau PMO bisa memetakan seperti itu, dia bisa tahu bahwa proyek ini prioritas dan bahwa proyek ini investasinya harus didahulukan, karena jika dia eh, jika dia didahulukan ini bisa mendapatkan peluang atau mungkin bisa meningkatkan revenue ABCD. Nah, itu biasanya dari C-level atau direksi akan bisa ngeliat, oh ternyata PMO itu gak cuma memonitor project aja, tapi PMO bisa memberikan insight yang data driven gitu loh. Jadi yang dihasilkan dari, jadi itu yang membuat akhirnya PMO bisa bisa memberikan nilai lebih yang diharapkan dari organisasi. Itu mungkin Pak Romi. Terima kasih Bu Dr. Alin. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Open mic? Boleh izin menambahkan, Bu Alin? Boleh, Pak Sa, silakan. Ya, memang ini challenging buat PMO ya untuk menunjukkan value-nya, apalagi diukur secara finansial, apalagi juga menghitung ROI-nya gitu ya. Jadi sebenarnya selain dari finansial juga ada non finansialnya, atau juga ada yang finansial tapi yang tidak kentara, dalam artian tidak cashable gitu ya. Jadi yang mungkin yang bisa dilakukan adalah PMO tadi Bu Alin bilang harus dengan data. Jadi harus mulai mengukur PMO kita ini, dengan keberadaan PMO ini, apakah perusahaan makin baik dalam mengelola proyek. Misalkan sebelum melakukan improvement, coba Anda lakukan statistik berapa proyek yang sukses, berapa proyek yang delay, ya, sehingga waktu kita melakukan improvement kita bisa melihat apakah jumlah proyek yang delay itu dapat menurun dengan adanya PMO. Ya. Dengan begitu kita bisa menilai seberapa banyak uang yang bisa di-avoid, ya, kerugian yang bisa di-avoid dengan kita berhasil menjalankan proyek dengan baik. Nah, disitulah nilai dari PMO yang bisa kita convert ke finansial, meskipun itu tidak cashable, ya. Itu masih potential value. Ya. Ini adalah salah satu cara yang bisa menunjukkan value dari PMO di perusahaan. Itu tambahannya, Bu Alin, mungkin bisa menambah wawasannya. Oke, thank you, Pak Sa. Ya, terima kasih. Kayaknya masih ada pertanyaan di kolom chat. Dari Bapak Darumas Agung. Apabila PMO akhirnya sudah terlanjur dianggap gagal dan dibubarkan oleh C-level, di mana departemen PMO dileburkan ke departemen lain, ke departemen project. Bagaimana langkah-langkah strategisnya untuk dapat mengembalikan kepercayaan dari C-level bahwa PMO sangat dibutuhkan?
Hmm. Wow, silakan Bu Alin. Ah, jadi sudah dibubarkan berarti harus balik lagi. Tergantung dari direksinya juga ya. Kadang-kadang, tapi memang kalau pengalaman pribadi sih, kalau saya dulu juga sebelum benar-benar menuju ke PMO juga PMO di kantor saya itu dulu juga cuma monitoring sih, tapi belakangan ketika oh PMO-nya harus dilihat bisa melihat memilih proyek yang benarnya itu justru akhirnya fungsinya lebih benar lah. Akhirnya kenapa kita berubah seperti itu? Karena dari tim PMO-nya juga melakukan inisiatif yang berbeda. Dia sudah tidak hanya kalau ketika meeting tidak hanya memonitor proyek-proyek saja, tapi dia sudah bisa mengkalkulasi ini proyek A, B, C ini bisa direkomendasikan untuk maju atau tidak, bagaimana dengan kapital perusahaan, bagaimana status proyek di sana. Terus jika ada tadi kata Pak Salani juga ada proyek yang terlambat itu dilaporkan di dalam PMO-nya. Jadi PMO-nya itu benar-benar melakukan analisis datanya, bagaimana efek dari suatu keterlambatan itu terhadap ke organisasi perusahaan, baik terhadap proyek-proyek yang lain maupun terhadap strategi perusahaan maupun terhadap juga cash flow dan lain-lainnya. Nah, kalau memang dia udah terlanjur dilebur, nah ini memang bangun kepercayaan agak sulit ya pelan-pelan. Berarti kita harus menunjukkan pelan-pelan fungsi apa yang bisa diberikan oleh PMO. Jadi yang paling gampang dilihat oleh si level itu adalah kalau saya juga kalau ngeliat adalah dashboardnya dulu, mau nggak mau sih. Memang mungkin cuma kayak tipikal dashboardnya. Tapi yang paling gampang dilihat orang tuh orang monitor kita membuat suatu project yang kita, walaupun dia ada di departemen lain, mungkin Pak Darumas dengan tim yang lain coba buat sistem pelaporan yang mudah dimengerti oleh si levelnya. Jadi kalau si level itu kan dia suka informasi yang singkat. Tapi dalam informasi satu slide itu, satu dashboard itu dia bisa tahu status project gimana, mana yang terlambat, kenapa dia terlambat, isunya apa atau apa. Nah, pelan-pelan jika kita bisa memberikan laporan insight dari satu one slide itu yang bisa menggambarkan bagaimana status proyeknya, isunya seperti apa, efeknya bagaimana dalam organisasi, itu bisa lama-lama bisa building trust sih. Nanti habis dari sana kita sebetulnya kayak cuci otak kali ya, cuci brainwash ya kali. Pelan-pelan ditunjukin, akhirnya, oh kalau gitu PMO bisa nggak? Oh bisa Pak, nanti saya buat. Nah, tunjukin satu lagi. Terus lihat lagi, oh kalau ini bisa nggak? Tunjukin satu lagi. Jadi pelan-pelan kita bangun trustnya dengan membangun tapi memang paling gampang orangnya pakai suatu sistem yang bisa dilihat, bukan sistem sih, satu informasi dashboard yang bisa dilihat. Nah, dengan dari sana kita bisa bangun trustnya, kita bisa tambahkan sedikit value-nya satu-satu. Nanti lama-lama, oh ternyata PMO itu tidak seperti yang saya bayangkan. Ternyata walaupun dia dilebur, akhirnya dia bisa mikir, oh ternyata butuh nih, nanti kita bentuk lagi. Nah, tapi itu yang mungkin bisa kita lakukan. Nah, itu mungkin 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 sedikit jamin Bu Dominic karena kebetulan saya baca dengan Pak Wilbert mengenai kompetensinya. Nah, ini sama. Kenapa ini menyambung dengan pertanyaan Pak Darumas tadi, seorang PMO itu sebetulnya kalau dari yang saya alami juga ternyata juga dari hasil ketika saya meneliti kompetensinya, kompetensi PMO itu beda dengan kompetensi seorang project manager. Kalau project manager kan sebetulnya dia yang pasti dia harus bisa memanage waktunya, bisa melit timnya, bagaimana mendirect timnya supaya dia bisa menyelesaikan project on schedule, on budget. Nah, tapi PMO ini kan dia bukan cuma mengelola satu project, dia bukan cuma mengelola timnya, tapi dia harus mengelola project-projectnya, harus bisa memprioritaskan project-projectnya, mana yang bisa diprioritaskan duluan. Kalau jika ada konflik resource, dia harus bisa memilih resource mana yang harus dialokasikan ke sana. Dan itu skills yang berbeda dengan skillsnya seorang project manager. Skills PMO itu yang harus dia punyain adalah sebetulnya analytical thinking sama critical thinking. Dia bisa melakukan menganalisis ini efek dari ini harus kemana. Jadi dia berpikirnya sistem. Jadi tidak harus dia jadi project manager dulu untuk menjadi PMO-nya. Malah kadang-kadang memang sih ada bagusnya dia bisa ngelola project karena dia skills yang berbeda sih. Walaupun banyak di beberapa organisasi project manager diceburin jadi PMO tapi dia nggak punya tim. Padahal macam karena di organisasi saya kebetulan project PMO manager
manajernya bukan manajer, tapi kita melihat karena dia bisa menganalisis critical thinking-nya. Jadi yang dilakukan itu, jadi tidak harus, tapi kalau memang dia project manager dipindahkan ke PMO itu juga jadi poin plus, tapi tidak harus menjadi project manager. Kompetensi project PMO itu sedikit berbeda dengan kompetensi project manajernya. Si PM sendiri. Dan kebetulan di PMO Lotus yang saya kembangkan digitalisasi itu kita juga mengakses people-nya. Jadi kompetensi untuk PMO itu berbeda yang kita akses dengan kompetensi untuk project manajernya. Dan mungkin kalau misalnya Pak Wilbert kenal dengan Pak Isan juga melakukan penelitian di BINUS tentang kompetensi dari seorang PMO manager sih. Mungkin nanti bisa kalau nggak salah publikasi papernya sudah dia publish dan beberapa kali sudah dia sosialisasi sih mungkin. Begitu Pak Wilbert juga dan Pak Darumas. Ada lagi? Oh, tadi ada yang raise hand ya. Silakan untuk open mic. Ya, terima kasih Bu Dr. Dominic dan punten Bu Alin dan teman-teman PMO, saya nggak buka kamera karena lagi di jalan. Sebelumnya terima kasih, cukup menarik dan jujur ini daerah ranah yang banyak konflik ya di korporasi terkait eksistensi dari PMO, apalagi kalau kita sudah sampai pada tatanan pembicaraan maturity. Belum sampai ke maturity, eksistensi pun dipertanyakan. Baik Bu, saya coba ingin mendapat pandangan dari Ibu. Saya tertarik tentang hidden value eksistensi dari PMO. Bicara tentang maturity PMO atau transformasi PMO, tadi kan Ibu ada tabel, ada global PMO sama Indonesian PMO itu seperti apa sih positioningnya saat ini. Dan saya rasa untuk menuju ke dia sebagai strategi enabler, value driven, itu Indonesia sepertinya itu masih sulit ya. Kenapa? Even di perusahaan sekelas perusahaan saya sebelumnya pun di telekomunikasi yang cukup besar, kami mengalami PMO kami itu boleh dikatakan dibubarkan Bu Elin. Jadi eksistensi dia pun dipertanyakan. Kenapa? Karena semua pihak bisa klaim bahwa saya termasuk juga strategic enabler. Kita bicara misalnya di tatanan level COO gitu ya. Mereka selalu ada eksekutif steering meeting dan seterusnya. Kalau bicara value, semua menyumbang value. Lalu kadang kita mencoba mencari satu narasi bahwa oke, mereka kalau kita bicara pada paradigma strategic enabler dan juga value driven, semua akan punya peran itu gitu. Tapi PMO saya rasa dia ada satu peran, yaitu orkestrasi, karena mandat dia itu dialah si penjahit dari semua value driven dan juga strategic enabler yang diperankan oleh beberapa beberapa sub unit di dalam korporasi. Nah, ini akan menjadi menarik karena jujur kalau ketika saya coba mempelajari PMO CP dengan Pak Azwir, memang kayaknya peran PMO ini selalu pertanyaan itu nggak jauh-jauh gimana cara mengukur performa kita. Sementara kalau Ibu lihat nih, kalau hampir semua modul-modul, kalau kita bicara dalam tatanan PMI, PMP ya, mindset saya suka nyebut itu PMP itu sekarang rasa program, rasa portfolio, dan rasa juga agile bersama PMP sekarang. Artinya ketika waktu itu saya pernah mengatakan modul PMP sekarang ini udah sebegitu advance-nya, sampai orang-orang kalau gitu kita cari aja lulusan-lulusan PMP yang modul sekarang instead of PMP zaman dahulu, karena cara evolusi ilmunya udah cukup jauh dan dalam. Sehingga waktu itu dipertanyakan, lalu PMO kayaknya udah nggak perlu. Kenapa? Mindset value driven dan juga benefit realization itu sampai ke level outcome sudah dimiliki oleh semua para PM gitu loh. Jadi kita nggak butuh orkestrasi, kita cukup hire seorang portfolio manager atau program manager untuk merajut semua itu. Yang ujung-ujungnya eksistensi PMO pun dipertanyakan gitu. Jadi mungkin bisa kasih tambahan ilmu buat saya Bu, dan juga mungkin teman-teman yang lain, ketika ada dilema seperti ini, karena banyak yang mengklaim, saya pun juga menyumbang value, saya juga enabler, itu seperti apa PMO bijaknya untuk bersikap tanpa aling-aling mencari pembenaran untuk tetap eksis
tapi kita aja adu argumentasi dan peran itu harusnya ada gitu. Itu aja sih Bu, terima Oke, kasih. baik. Pak Firman, nanti mungkin Sani juga bisa membantu sebagai biar kita nggak jadi portfolio Indonesia, tetap PMO Indonesia. Karena ya memang sebetulnya emang dari dulu suka kalau saya baru lihat benar-benar kita kan baru sekarang nih kayak booming banget bahwa karena kita sebetulnya PMO kita sudah ada, udah mulai. Jadi tapi kita mulai lihat PMO kan harusnya strategic enabler. Nah, tapi ternyata itu nggak PR di Indonesia aja. Nah, ini makanya tadi di set ke global juga ternyata di apa namanya pas ketika saya baca riset itu ternyata itu paper bahwa PMO harus menjadi strategic enabler itu sudah dipublish oleh Hobbs and Aubrey itu dari tahun 2009. Artinya dari berapa 18 tahun sebelumnya berarti kan ya. Berarti bahwa itu PMO tuh sudah diminta tanah, tapi kita baru, nah mereka aja dari tahun 2009 mencoba memframing atau merubah fungsi PMO bukan cuma fungsional, operasional, tapi lebih ke strategic enabler. Artinya mereka sudah mulai lebih dulu, baru pelan-pelan, apakah sudah works atau tidak, ya bisa kelihatan kemarin sebetulnya ketika saya baca dari data surveinya PMO State of the PMO tahun 2025, ternyata memang PMO yang itu sebetulnya sudah mungkin dari 2025 ke 2009, dari 2009 kan berarti 16 tahun ya, tidak semuanya sudah bisa berfungsi sebagai strategiknya. Artinya masih sekitar 50% sudah mulai berubah. Nah, itu udah 19 tahun mereka baru 50% berubah fungsinya. Walaupun ada tetap aja yang tadi data yang dibilang itu, walaupun datanya tahun 2013 yang PMO dibubarkan itu sebetulnya ya happens juga di Indonesia. Bagaimana kenapa PMO harus dibubarkan atau enggak. Tapi apakah PMO-nya misalnya, bisa aja diganti dengan portfolio manager, dengan misalnya bisa jadi, apalagi dengan tipe PMM, project manager, yang sebetulnya sudah bisa melakukan business acumen ya. Project manager sekarang harus bisa, dia bukan coba tidak melihat proyeknya aja bawah dia itu sesuai dengan schedule sama plan-nya, tapi dia harus bisa memberikan value lagi. Karena kan PM kan udah selalu bisa memberikan value buat organisasi ataupun juga buat si apa namanya user atau customer atau apapun. Tapi walaupun project manager mempunyai fungsi seperti itu, portfolio manager juga mungkin ada sedikit timpangan, maksudnya cross section dengan overlapping dengan fungsinya PMO, tapi itu sesuatu yang berbeda. Project manager yang memanage satu project. Portfolio dia fokus bagaimana dengan portfolio di dalamnya. Tapi PMO kan bukan cuma memonitor apakah ini project selaras dengan strategi, tadi balik ke strategic enabler-nya, tapi project manager hanya bisa satu project, tapi PMO mengelola project-project. Nah, kalau projectnya udah, apalagi perusahaan Pak Firman cukup, ya maksudnya projectnya banyak yang dikelola, itu nggak bisa hanya satu, siapa yang melaporkan yang integrasi antar project-project dari project manager? Berarti butuh PMO-nya, PMO yang akan mengintegrasi semuanya, yang melihat bagaimana penggunaan resource-nya, karena portfolio manager tidak mengelola penggunaan resource-nya, tidak mengelola bagaimana pertukaran knowledge management di dalam sistemnya. Karena mungkin project manager bisa melakukan, tapi setiap project manager kan punya fungsi yang punya peranan yang berbeda, punya knowledge yang berbeda, tacit knowledge yang berbeda. Nah, di mana dia kumpulkan knowledge tersebut? Bagaimana project manager lain bisa belajar dari project manager yang lainnya? Nah, PMO salah satu fungsinya adalah capability development tadi, mensentralisasi repository knowledge manajemennya, yang itu bisa dipertukarkan di dalam setiap proyeknya. Ya memang bisa jadi organisasi cukup besar mereka punya AI atau punya sistem yang tinggal di-download. Nah, tapi kan itu harus ada yang mengelompokkan, harus ada yang mengelolanya, yang terus dikelola. Nah, itu sebetulnya fungsi PMO yang ter tidak tercover yang berbeda dengan project manager dan berbeda dengan portfolio manager. Jadi ya PMO mempunyai masih sangat ya agak berbeda dan dia punya value di sananya untuk bisa, ya bukan hanya, kalau menurut saya bukan hanya strategik dengan kita memprovide project, bisa memilih, membantu, memberikan data yang mana project yang bisa di-deliver atau enggak ya, dan kerjasama dengan portfolio manager itu sebetulnya
akan memberikan yang lebih tinggi sebetulnya buat organisasi. Mungkin Pak Sa ada yang mau ditambahkan? Pak Sa masih di mute. Ya, baik. Kita kembali lagi kepada kebutuhan sebenarnya ya. Jadi kalau semuanya sudah self-sufficient oleh project manager ya tidak perlu PMO. Itu opsi yang paling paling bisa kita lakukan. Kenapa butuh PMO? Ya karena memang project manager maupun organisasi sudah memerlukan bantuan ya. Jadi project manager, program manager maupun portfolio manager mungkin sudah pada tahap di mana dia harus fokus pada tugas-tugasnya, kemudian PMO yang hadir di sana bisa membantu tugas-tugas. Kurang lebih seperti itu Pak Firman. Baik, Bu Alin dan Pak Saleh ini gara-gara tadi Pak Saleh ini menambahkan, saya kayaknya jadi teringat tadi yang slide yang awal-awal ya Bu Alin ya, bahwa PMO itu sense-nya kalau kita pendekatannya dari risk base ya, kan membaca trigger itu tadi ya. Jangan sampai dia it's too late untuk mengidentifikasi sebelum kegagalan dia. Tapi menarik sih, jadi konteksnya tergantung kebutuhan juga. Oke. Sangat mencerahkan Bu Alin, Pak Saleh ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama Pak. Sama-sama Pak Firman. Iya, luar biasa. Sudah selesai dengan berakhirnya sesi tanya jawab hari ini. Selanjutnya adalah sesi penyerahan sertifikat apresiasi dari PMO Indonesia kepada pembicara dan moderator. Terima kasih kepada Ibu Dr. Alin Veronica atas partisipasinya. Ya, Bu Alin, mohon diterima secara simbolis sertifikat atau apresiasi dari kami PMO Indonesia atas waktu dan sharingnya malam ini. Baik, terima kasih Pak Salani, saya terima sertifikatnya. Baik. Juga terima kasih kepada Ibu Dominika yang telah memandu acara kita malam ini dari awal sampai akhir, sampai jam 9 malam ini. Mohon diterima Bu Dominika. Iya, terima kasih atas kesempatannya untuk kami berdua dalam berkolaborasi dengan PMO Indonesia, dan juga terima kasih kepada panitia yang telah bersusah payah dengan penuh semangat sehingga acara berlangsung dengan lancar. Selanjutnya adalah feedback. Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan servis yang bermanfaat buat PMO Indonesia dimanapun berada, mohon dapat mengisi feedback yang ada di sini dengan men-scan barcode. Baik. Sekali lagi terima kasih kepada para peserta, para pembicara, dan jajaran pengurus PMO Indonesia. Acara hari ini sudah selesai. Bu, nggak foto-foto, Bu. Oh iya. Iya, Pak Terima Firman. kasih sudah diingatkan. Kita Terima foto dulu Pak kasih. Firman. Jangan lupa kita foto-foto. Oh iya. Sorry. Silakan. Bapak Ibu dan rekan semua bisa dinyalakan ya videonya untuk kita foto bersama. Di sini ada 4 slide. Saya mulai dari slide pertama dulu. Mari berpose ya. Tangannya silakan membuat formasi logo PMO Indonesia. Ya. 1, 2, 3. Ya. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Kita slide keberapa? Slide keempat Ibu, slide terakhir. 1, 2. Oke, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih Bu Alin. Terima kasih semua.